Sebelumnya Ustazah ingin bertanya, kaifa halukum anak-anak yang sholih dan sholihah? Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pelajaran bahasa Arab. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang segala sesuatu yang ada di sekolah sama dengan pembahasan di pekan yang lalu. Jika di pekan yang lalu kita merasa mudah, insya Allah di pekan ini juga mudah insya Allah. Yuk langsung saja ke pembahasan hari ini ya. Sedikit berbeda apabila biasanya kita belajar tentang mufradat di tahapan yang pertama, maka pada tahapan yang pertama yang akan kita pelajari pada hari ini tentang al-muhadatsah, yaitu tentang dialog atau percakapan. Ya, di sini kita akan mempelajari beberapa pembelajaran atau beberapa materi. Yang pertama, bukalah bukumu pada halaman 40. Ya, pada halaman 40 itu di situ kita akan mendapati sebuah dialog yang cukup panjang ya. Mari berlatih sebuah dialog dalam bahasa Arab dan mengartikannya. Jadi siapkan ballpoint kalian atau pensil kalian untuk mengartikan dialog-dialog tersebut. Dan ayo kita perhatikan pertanyaan dan jawaban dari dialog tersebut ya. Jadi di situ karena ada dialog antara Ustadz dan Yusuf, dan di situ ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Ustadznya. Nah, dan dijawab oleh Yusuf, kita akan mempelajari tentang pertanyaan dan jawaban tersebut. Jika ada yang belum kalian pahami, kalian bisa langsung menanyakannya kepada Ustazah. Ya, Ustazah bacakan. Fil madrasati ats-tsani. Di sekolah bagian yang kedua. Ini adalah dialog antara Ustadz dan juga Yusuf. Diperhatikan al-Ustadz, ya Yusuf, hal laka hakibatun? Yusuf, na'am, li hakibatun. Ustadz bertanya, wahai Yusuf, apakah kamu memiliki tas? Hal laka itu apakah kamu memiliki tas? Yusuf, na'am, li hakibatun. Ya, aku memiliki tas. Ustadz, madza fil hakibah? Apa yang ada di dalam tasmu? Yusuf, fiha qalamun wa kitabun wa kurrasatun. Di dalamnya, ini kembali ke hakibah. Di dalamnya ada ballpoint, ada buku, dan ada buku tulis. Ustadz, kam qalaman laka? Berapa ballpoint yang kamu miliki? Kam qalaman. Karena menanyakan tentang pertanyaan, berarti qalaman ya, pakainya fathatain. Kam qalaman laka? Yusuf, li qalamun wahidun. Aku memiliki 1 ballpoint. Ini sesuai dengan yang sudah pernah kita pelajari di pelajaran yang sebelumnya. Apabila 1, maka bilangan dan susunan bilangannya atau adat dan ma'dudnya itu barang dulu, baru bilangannya, nama bilangannya, dan dua-duanya berharokat dhammatain. Li qalamun wahidun. Li qalamun wahidun. Itu khusus untuk angka 1 dan 2. Lalu Ustadz, wa kam kitaban laka? Dan berapa buku yang kamu miliki? Yusuf, li sab'atu kutubin. Li sab'atu kutubin. Aku punya 7 buku. Dan seperti yang sudah pernah kita pelajari juga, untuk bilangan 3 sampai 10 dan seterusnya, itu agak berbeda dari bilangan 1 dan 2. Apabila bilangan 3 sampai 10 dan termasuk di sini bilangan 7, berarti itu disebutkan bilangannya terlebih dahulu, baru nama bendanya. Dan nama bendanya harus berharokat kasrotain dengan gambaran atau dengan kata yang disebutkan dalam bentuk jamak atau yang berbentuk banyak. Seperti di sini contohnya kutubin. Kutubin ini adalah jamak atau bentuk banyak dari kitab. Ya. Saya ulangi,
Untuk bilangan 3 sampai 10 itu berbeda dari bilangan 1 dan bilangan 2. Untuk bilangan 3 sampai 10 itu yang susunan yang benar adalah susunan bilangannya dulu, yaitu sab'atu, baru nama barangnya dalam bentuk jamak atau dalam bentuk banyak. Ya, seperti contohnya ini sab'atu kutubin. Dan kutubin di sini atau nama benda yang berbentuk jamak ini harus berharokat kasrotain. Ya, insya Allah mudah ya, kita hanya mengulang pelajaran sebelumnya. Lalu al-Ustadz, hal taqra'u kitabaka? Hal taqra'u kitabaka? Apakah kamu membaca bukumu, Yusuf? Naam, aqra'u kitabi kulla yaumin. Ya, aku membaca bukuku setiap hari. Hal taktubu fil kitabi? Apakah kamu menulis di bukumu? Yusuf, la, bal aktubu fi kurrosati. Tidak, bahkan maksudnya ini, jadi la itu harus digabungkan dengan bal ya setelahnya. La, bal aktubu fil kurrosati. Tidak, aku menulis di buku tulis. Nah, itulah tadi percakapan atau muhadatsah antara Ustadz dan Yusuf, dan kita mempelajari banyak pelajaran di sini ya, dari kata tanya dan jawabannya yang pas apa apabila benar dan yang pas apa apabila salah. Lalu kita juga mempelajari tentang adat dan juga ma'dud di sini. Ini untuk mengulang dan untuk lebih mendalami materi yang sebelumnya. Insyaallah mudah ya, insyaallah. Jika ada yang belum kalian pahami, kalian bisa langsung menanyakannya kepada Ustazah. Pada tahapan yang kedua, kita akan mempelajari al-qiraah, yaitu membaca sebuah teks. Ya, baiklah. Selanjutnya, bukalah bukumu pada halaman 41. Ayo dengarkan apa yang akan Ustazah bacakan dari kalimat-kalimat tersebut. Jadi masih kalimat-kalimatnya masih kosong ya. Mari berlatih mencari kalimat yang benar sesuai dengan kaidah huruf yang pernah kita pelajari dan centangi kalimat-kalimat yang benar tersebut. Ya, jadi sudah akan bacakan. Silakan kalian mencari atau mencentang apa yang Ustazah bacakan dan dilihat apakah susunannya sudah benar apa belum. Oke, yang pertama. Li kolamanis nani. Li kolamanis nani. Ya, silakan dicentang mana yang itu yang sudah bacakan sesuai dengan yang sudah bacakan dan apakah sudah benar atau belum. Silakan dicentang. Lalu yang kedua, laka salah satu kutubin. Laka salah satu kutubin. Lalu yang ketiga, fasolli waro al-idaroti. Fasolli waro al-idaroti. Lalu yang keempat, ajlisu alal maq'adi. Ajlisu alal maq'adi. Ya. Lalu yang kelima, fil maktabati tis'atu makatiba. Fil maktabati tis'atu makatiba. Lalu yang keenam, ashtari khamsatu kurrosatin. Ashtari khamsatu kurrosatin. Lalu yang terakhir, aski arba'atu azharin. Aski arba'atu azharin. Nah, itulah tadi al-istima' atau al-qiraah yang kita pelajari pada hari ini. Insyaallah kalian bisa semua ya, insyaallah. Saatnya untuk al-wajib, yaitu saatnya untuk tugas. Tugas bahasa Arab kelas 5, 3 Februari 2021. Bukalah bukumu pada halaman 42.
Perhatikan percakapan yang masih belum lengkap tersebut. Jadi di halaman 42 tersebut ada percakapan yang belum lengkap, itu yang masih ada yang kosong-kosong. Dan perhatikan keterangan di bawah tersebut. Jadi ada keterangannya. Coba kita baca. Gantilah nama Yusuf dengan nama pasangan masing-masing dan sesuaikan domirnya. Jadi Ustazah minta kalian untuk melakukan percakapan ini bersama dengan saudara, orang tua atau teman kalian, lalu ganti namanya. Misalnya, Ustazah melakukannya dengan teman Ustazah, jadi ganti dengan nama teman Ustazah. Yusuf di situ ganti dengan nama teman Ustazah. Cobalah mengganti miqlamatun dengan benda lain, misalnya hakibatun atau durjun atau yang lainnya. Kemudian, sesuaikan dengan benda yang ada di dalamnya. Jadi misalnya kalian mengganti miqlamatun di sini dengan hakibatun. Nah, jadi kalian harus menceritakan apa yang di dalam hakibatun tersebut ya. Seperti contoh yang sudah kita pelajari di Al-Muhadatsah tadi. Ayo melakukan percakapan tersebut sesuai dengan keterangan di bawah tersebut ya. Jadi kita sudah baca keterangannya. Jadi lakukan percakapannya sesuai dengan keterangannya. Jangan lupa untuk di video dan dikirimkan kepada Ustazah ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.